ngelmu iku kelakone kanthi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam acara Panorama edisi khusus Talk Show Antv Yogyakarta. Di kesempatan kali ini Putri bakal bertemu dengan salah satu budayawan, seniman dan juga pakar budaya Yogyakarta, yaitu Bapak Purwadi. Seperti apa beliau menanggapi budaya yang ada di Yogyakarta selama ini dan seperti apa sosok beliau? Langsung saja kita temui beliau di rumahnya. Yuk. Setya putya pangekese tur angkara. Kula nuwun. Muga-muga. Kula nuwun Bu, kula Putri Bu. Ya, mau ketemu sama Bapak? Nggih, monggo. Monggo saya. Monggo lenggah. Oh nggih, kula nuwun Bapak. Nggih, muga-muga jeng Putri sami Pak. lujeng nggih, muga-muga Mbak nggih. Nggih, matur suwun nggih. Muga jeng Fitri. Ya. Ganggu sekedap Pak. Nggih. Iya, Pak, saya Putri. Nggih, Mbak Putri. Ya, tadi kebetulan saya lewat depan rumahnya Bapak, kok mendengar suara Bapak lagi berdendang Jawa istilahnya. Nembang pucung. Oh, nembang pucung namanya. Terus saya tertarik, terus kebetulan depan rumahnya kok Bapak ada di rumah. Kebetulan sekali. Pengen ngobrol banyak sama Bapak. Monggo bab menopo, bab apa silakan saja. Oh, nggih. Pak Purwadi ini kan dikenal dengan seorang budayawan ya Pak ya, budayawan Jogja, terus seniman, juga pakar budaya juga. Nah ini pengen tahu Pak, apakah Bapak itu cita-citanya dari kecil tuh memang menjadi seorang budayawan Pak? Memang hidup itu sebenarnya menurut laku garis yang sudah ditakdirkan, namun kita juga diberi kesempatan untuk membuat program diri. Sejak SMA saya memang sudah belajar sastra budaya, lantas kuliah di UGM, itu juga mengambil sastra Nusantara, lantas master di filsafat budaya, sampai merulih program doktor di UGM itu juga terkait dengan sastra filsafat kebudayaan Jawa. Oke, dari memang dari SMA Bapak sudah sangat tertarik dengan budaya ya Pak ya? Menjadi angan-angan dan mimpi sehari-hari. Oh begitu. Oke, dan pada akhirnya Pak, apakah memang dari keturunan Bapak itu ada yang menjadi seorang budayawan juga? Bapak saya itu cuma bakul petani serabutan. Kalau sekarang harus berkecimpung dalam bidang sastra, bahasa, seni budaya, memang itu rancangan akademis yang sudah digaris oleh pendidikan. Maka mau tidak mau saya harus menekuni budayaan Jawa. Dan sampai sekarang semakin cinta ya Pak ya dengan budaya Jawa? Mendarah, mendaging, balung sungsum. Begitu. Terus Pak, bisa diceritakan kembali Mbak bagaimana perasaannya sekarang bisa dikenal banyak orang? Kalau dikenal tidaklah saya kira, ya dalam skup terbatas saja, kawan-kawan yang kebetulan sering bergaul, sering berdiskusi, sering berlatih kesenian bersama. Dari situ kita rekam, kita membuat kajian, bagaimana nguri-nguri budaya Jawi di era modern ini tetap berlangsung terus, tiada henti, dan bila perlu anak muda semakin cinta terhadap budaya sendiri. Nah ini juga nanti yang bakal Putri ulik juga Pak mengenai budaya di Yogyakarta pada khususnya, dan anak muda sekarang kan sudah semakin meninggalkan budaya ya Pak ya. Tapi sebelumnya Putri pengen tahu Pak, bagaimana menjadi seorang budayawan itu, apakah susah atau tidak? Kita harus belajar tekun. Sopo sing tekun oleh tekan, wekasan katekan. Tekun oleh teken, wekasan tekan. Yang punya kemauan juga akan kesampaian.
bidang profesi apapun itu memerlukan kerja keras, ketekunan, giat bekerja, tidak lupa berdoa. Nah, tidak lupa Yang Maha Kuasa ya Pak, itu juga paling penting. Kalau kegiatannya Bapak selama ini ngapain aja sih Pak? Melakukan pengajaran, baik formal, informal, anak-anak kecil, usia-usia balita, ajari nembang, sebagian kerawitan, syarkam, terus saya masukkan YouTube, diupload gitu. Terus nembang-nembang, misalnya puto-puto galak, solai lunjak-lunjak, ngadeg cingklak-cingklak, nungkak konco nuli nanda. Itu kan lagu-lagu pendidikan buat anak kecil. Syarkam, biar ibu-ibu guru TK itu bisa belajar lewat rekaman dengan mudah dan murah. Punya bahan juga ya Pak ya untuk mengajar anak-anak untuk mencintai budaya. Ada 100 lagu dolanan. Numpak sepur kluthuk wiwit bangun esuk nganti wayah sore durung tekan nggone adulai bola bali mandek grek. Itu kan zaman sepur kluthuk. Memori sekarang perlu diingat lagi, itu sejarah kereta api di Indonesia. Sepur kluthuk. Kluthuk. Itu artinya apa Pak kalau di Sepur bahasa kelas Indonesia? ekonomi zaman dulu. Oh, namanya sepur kluthuk. Terus ada lagi nggak Pak? Bola bali mandek grek saben warung dilereni neng suwe medun sepur awak kesel duit entek kruk grek jenggleng kruk grek jenggleng. Dalam spor kereta api penumpangnya dijel-jel, desak-desakan, setiap stasiun lama ngetem sampai capek, di warung makan dan beli jajan sampai uang habis, badan kesel capek, tapi kan dibungkus dalam bentuk lelucon sehingga menghibur, ada unsur edukasi pendidikan. Begitu ya. Itu kalau untuk diajar ke anak-anak juga mudah sekali untuk diingat sebenarnya ya Pak Pur ya. Memang lagu dolanan itu bernuansa pendidikan, pengetahuan yang mudah diingat, sederhana, mudah dipahami, sehingga anak-anak itu mau belajar. Misalnya wajib dadi murid ora kena pijer pamit kejaba yen lara tenanan ra kena etok-etokan yen wis mari bali neng pamulangan aja nganti bolos-bolosan mengko dadi bocah bodho plenga-plengo kaya kebu. Itu. Kalau yang sangat mengerti artinya sangat jenaka ini Pak. Saya kira bahasanya Jawa tapi Jawa yang mudah. Iya. Plenga-plengo kaya kebu ngerti lah. Oke. Pak, Bapak kan sebagai seorang budayawan, seniman juga pakar budaya ya Pak ya. Pasti kegiatannya banyak dan mungkin juga dukungan keluarga itu juga penting Pak. Sejauh ini bagaimana dukungan keluarga kepada Pak Pur? Ngatur waktu, andum waktu ya perlu dikelola. Kapan harus beraktivitas, kapan harus keluarga untuk saudara, dibuat berimbang. Saya kira itu semua bisa melakukan. Iya, asal dibicarakan pasti bisa ya Pak ya. Saling memahami. Saling ngomong. Iya. Pak Pur, nanti kita lanjut lagi obrolan kita mengenai budaya yang sangat menarik. Putri pengen tahu banyak dari Bapak, tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Panorama edisi khusus Talkshow Antv Yogyakarta.
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Takut. Enggak, dia lapar. Ya pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, masih bersama Panorama edisi khusus Talk Show Antv Yogyakarta. Dan kali ini saya masih bersama dengan Bapak Purwadi, yaitu pakar bahasa Jawa, seniman, juga budayawan Yogyakarta. Pak Pur, Halo. nah kita lanjut lagi nih. Iya, Tadi Mbak. Putri sudah ditembangkan tembang-tembang Jawa. Sepur kluthuk. Sepur kluthuk. Nah, Pak, ini kan juga mengenai budaya di Jogja juga. Nah, kondisi budaya di Yogyakarta saat ini seperti apa sih menurut Bapak? Kondisi budaya Jawa cukup menggembirakan, terbukti sejak TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi diberi muatan lokal. Ya. Pengajaran bahasa Jawa, seni budaya Jawa masuk dalam kurikulum sekolah di semua tingkatan sekarang diajarkan. Setidaknya itu bukti bahwa pemerintah sangat perhatian pada budaya Jawa. Juga setiap ada acara Kartininan, Agustusan, Hari Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, itu ada lomba-lomba yang bernuansa budaya Jawa. Bahkan kemarin saat ada peringatan Kartini, Ya. seluruh sekolah itu pakai kebaya, Ya. sebagian berbusana Jawa, juga merambah dunia profesional. Kantor-kantor bank, kantor pos, sekolah-sekolah, kampus-kampus, juga sampai biro-biro travel pakai kebaya. Rata ya Pak ya, semua Berarti pakai itu kebaya. kita masih peduli pada budaya sendiri. Hanya saja kita juga tidak menutup mata banyak saingan deras dari budaya lain. Oke, itu adalah dari satu sisi mengenai pendidikan ya Pak ya. Oke, dan juga tadi kantor-kantor juga sudah menggunakan kebaya. Itu merupakan suatu kemajuan Bukti. untuk budaya Jawa ya Pak ya. Dari segi yang lain Pak, Bapak memandangnya seperti apa? Sekolah-sekolah itu punya gamelan, Mbak. Punya gamelan, punya kostum-kostum Jawa, dan kebanyakan dari
kita sendiri sehari-hari masih berpakaian dan berbudaya Jawa. Di pasar-pasar orang pakai basa Jawa, nyang-nyangan di pasar itu Jawa. Di warung-warung niki pinten. Nah, berarti itu masih ada kosakata yang digunakan dalam bentuk komunikasi sehari-hari. Juga di semua desa itu hampir sekarang ada kegiatan kebudayaan. Lurah-lurah, pamong desa, Pak Camat itu di Yogyakarta banyak menyelenggarakan tradisi Jawa dan pentas seni budaya Jawa. Itu juga sebuah fenomena yang mengagumkan dan perlu diberi apresiasi. Jangan kita cuma mengeluh saja. Jawa kalah. Sebenarnya tidak. Hanya kalau ada perpaduan, inkulturasi, akulturasi, campuran itu biasa dalam kebudayaan, itu namanya dinamika. Ya, oke. Berarti memang semuanya itu harus dibutuhkan sebuah peluang ya Pak ya, agar bisa naik lagi untuk budaya Jawa ini. Lebih dari itu memang perlu dididik, arti penting budaya lokal, budaya nasional, budaya global yang bisa selaras, serasi, seimbang. Semua bisa hidup berdampingan tanpa harus bergolak. Ya, oke. Itulah urip ayam tentrem, gemah ripah lo Cinawi, Kertora Harjo. Wah, yang artinya Pak? Kita hidup dengan penuh kedamaian, keselarasan, kesejahteraan.